Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, selamat hari Selasa yang penuh keceriaan, dan bangun dari tidur tetap dalam pengharapan. Karena dalam Tuhan kita punya masa depan. Hari ini adalah Selasa yang ceria. Mari menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan namanya, bernyanyi dan berdoa serta mendengarkan firman-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435, bait yang pertama, bersukacitalah hatiku. Citaku indah saat jumpa dengan Tuhanku, aku akan mencari berbahagia bersuka, indah saat berjumpa dengan Tuhanku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2020, tertulis dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, kejadian nats renungan kita ini adalah di daerah Troas. Rasul Paulus berangkat dari Filipi, dan di sana dia bertemu dengan Gaius, Timoteus, Tikhikus, dan Tropimus yang telah berangkat lebih dahulu dari Paulus. Di hari pertama dalam minggu itu mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana mereka berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Ada seorang muda bernama Oitikus sedang duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, dan akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang-orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Apa yang kita lihat melalui nats renungan kita ini? Yang pertama,
Rasul Paulus tidak melarang orang muda ikut mendengar pembicaraan mereka, sebab Rasul Paulus berkeyakinan bahwa penerus masa depan gereja adalah orang muda. Dari mana mereka tahu tentang gereja dan ajarannya tanpa diikut sertakan di dalam komunitas dan percakapan tersebut? Demikian juga gereja masa kini harus mengaktifkan kaum muda untuk berkarya dalam kegiatan gereja, apalagi dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini, untuk menggunakan semua media sosial. Sebagai orang muda, masa depan Oitikus masih panjang. Tumpuan harapan kedua orang tuanya diletakkan di pundaknya. Namun, harapan kedua orang tuanya pupus ketika putra mereka Oitikus dikatakan mati. Banyak sekarang kaum muda yang memang secara jasmani mereka hidup dan sehat, namun secara rohani mereka telah mati. Kepedulian mereka sudah mati. Mereka tidak lagi peduli baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Mereka menganggap masa depan mereka sudah punah, sudah pupus, dan sudah mati. Yang ketiga, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia peduli terhadap Oitikus, si orang muda. Dia langsung turun ke bawah dan mendekap si orang muda tersebut. Rasul Paulus merasa sayang kalau nyawa orang muda hilang hanya keteledorannya. Lalu Rasul Paulus berkata, "Jangan ribut, sebab dia masih hidup." Begitulah yakinnya Rasul Paulus. Dan benar, Oitikus si orang muda hidup kembali. Di dalam diri Oitikus, masa depan gereja hidup kembali. Demikian juga banyak Oitikus masa kini yang sudah mati harapannya, merasa telah mati masa depannya, dan kehidupan rohaninya. Inilah yang perlu dilakukan oleh gereja untuk mengembalikan harapan mereka. Sebab di dalam Kristus, harapan seluruh umat manusia terwujud, termasuk harapan kaum muda. Oleh sebab itu gereja harus benar-benar mengikut sertakan keutamaan kaum muda di dalam misi gereja. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, di hari Selasa yang penuh damai dan sukacita ini, kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami mengungkapkan rasa syukur kami karena Tuhan telah menyertai istirahat kami semalaman. Terutama karena Tuhan telah memberikan firman kebenaran-Mu, agar kami boleh hidup hanya seturut dengan firman-Mu saja. Kami telah mendengarkan firman-Mu, agar kami mau peduli terhadap masa depan gereja-Mu di dalam diri kaum mudanya, agar gereja-Mu membangkitkan kembali harapan mereka, menghidupkan kembali masa depan mereka, dan mengikut sertakan mereka berpartisipasi dan beraktivitas di dalam seluruh gerak dan juang, juga program dan rencana kerja gereja. Sebab masa depan gereja ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajarlah gereja-Mu untuk mewujudkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini bersama dengan para kaum muda sebagai penerus generasi dalam gereja. Kami mohon Tuhan, ilhamilah gereja-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.